Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan secara bersama di Minggu Septuagesima saat ini tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 hingga ayat 25. Kami akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, saat ini kita sudah memasuki Minggu Septuagesima. 4 kali minggu secara berturut-turut kita memasuki Minggu Epifani, dan saat ini kita telah melaluinya dan memasuki minggu yang dinamakan Minggu Septuagesima. Minggu Septuagesima adalah minggu yang mana 9 minggu yang akan mendatang kita akan memperingati hari perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena almanak sudah dibagikan, mari kita koreksi Amang Inang, bahwa memang 9 minggu yang akan mendatang kita akan merayakan pesta Paskah. Dan saat ini kita akan diajak bagaimana mempergumulkan diri kita sebelum kita memperingati atau merayakan pesta kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, waktu memang begitu cepat bergulir. Tahu-taunya ternyata hari ini sudah memasuki bulan Februari, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang mana biasanya para kaula pemuda maupun pemudi yang mungkin mereka masih dalam tahapan status berpacaran, atau kepada para pasangan suami istri yang mungkin juga baru memasuki bahtera rumah tangga, tentu tidak akan melewati momen-momen yang indah di bulan Februari ini, karena memang bulan Februari adalah bulan kasih sayang. Ini adalah sebuah momen yang kebanyakan orang di mana mereka akan memperingati hari Valentine Day yang jatuh atau tepatnya di tanggal 14 Februari. Dan memang kalau dilihat Amang Inang dari sejarah yang konon katanya dulu, bulan Februari itu berada di akhir daripada tahun tersebut. Kalau di kalender secara kabisat, bulan Desember itu adalah bulan yang terakhir. Tetapi di zaman dulu bulan Februari ini adalah bulan yang terakhir. Itu sebabnya di bulan Februari dari nama latinnya Februum, Purgation, yang dinamakan di sana adalah sebuah bulan untuk penyucian diri, bulan untuk menguduskan diri, bulan di mana hari kasih sayang itu harus disebarkan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, tidak hanyalah bulan Februari ini kita harus menyebarkan kasih sayang itu kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita kasihi. Sebagai orang percaya hendaknya setiap bulan adalah sebagai bulan yang penuh kasih sayang, yang boleh kita wujud nyatakan di tengah-tengah keluarga dan sekitar kita. Saudara-saudari, pada saat ini kita disapa melalui surat Yakobus, yang mana surat Yakobus ini adalah surat
yang dituliskan oleh Rasul Yakobus, yang mana surat ini ditujukan kepada kedua belas suku yang sangat kecil di tengah-tengah perantauan. Yakobus menuliskan surat ini karena ia sudah melihat bagaimana dari kehidupan abodah atau peribadahan orang-orang yang berada di perantauan saat itu. Dia melihat secara spesifik bahwa banyak orang-orang yang di perantauan tidak lagi mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga ibadah hanya dikemas sebagai bentuk bahwa saya ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Titik, tidak ada lagi kelanjutannya. Sehingga dia menyoroti hal itu bahwa mereka seolah-olah kadang-kadang butuh Tuhan, kadang-kadang tidak butuh Tuhan. Dari segi peribadahan itulah yang dia sorot. Padahal yang dikatakan oleh Yakobus kepada mereka bahwa kalian adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, manifestasi daripada keselamatan itu harus terlihat dari segi perbuatan baik yang harus engkau tunjukkan kepada orang-orang di sekitarmu. Dan itulah manifestasi daripada sebuah keselamatan. Ada memang yang masih tetap beribadah kepada Tuhan pada waktu itu. Ada yang masih tetap berdoa kepada Tuhan. Tetapi mereka berdoa hanya untuk menunjukkan hasrat keinginannya kepada Tuhan. Supaya apa yang dia inginkan itu harus itu yang diwujudkan oleh Tuhan. Sehingga mereka telah terjatuh ke dalam dosa, mereka menduakan Tuhan, mereka tergoda dengan pernak-pernik yang ada di tengah-tengah dunia saat itu. Sehingga dia benar-benar memperingati orang-orang yang dirantau saat itu. Dan memang saya lihat juga tradisi ini sangat baik Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika orang tua Batak zaman dulu mungkin pun saat ini, ketika anaknya hendak kuliah atau ketika anaknya hendak berangkat menuju ke tempat perantauannya, maka dia akan memberikan si panganon atau mendoakannya, bahkan majau hula-hulanya agar turut untuk mendoakan, memberikan nasihat-nasihat. Saya rasa itu adalah tradisi yang baik yang perlu untuk diwariskan kepada kami para kaula-kaula yang muda. Karena apa? Karena memang kebanyakan kehidupan di tengah perantauan, kalau ada orang-orang yang tidak memiliki iman yang teguh, kalau ada orang yang tergerus dengan segala pergaulan-pergaulan yang tidak benar di kehidupan perantauan, maka hidupnya akan terombang-ambing. Hidupnya tidak akan terarah, sehingga orang tua kehilangan trust, kehilangan rasa percaya, dak dikduk setiap hari untuk mendoakan anaknya. Songoni do tahe amang inang, songoni do ido ubahen gabe di tanyakon dipudai adora mangarat tonasida jala nunga haseabe akka amang inang nuai di pangaratuan alani akka tangiang dohot akka podani ne dua ta najulu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Yakobus setelah mengatakan bahwa keselamatan itu harus dinyatakan secara keseluruhan melalui iman yang ditunjukkan dengan perbuatan yang baik. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam kitab Yakobus Amang Inang, hanya di dalam kitab Yakobus tadi dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Sebab itulah yang menjadi dasar tema dari kitab Yakobus ini. Memang sempat Bapak Ibu Saudara-saudari Martin Luther tidak menyetujui apa yang dikatakan oleh Yakobus ini. Sehingga Martin Luther berkata ini tidak cocok dijadikan sebuah kitab suci, masuk ke dalam bagian daripada kitab yang suci itu. Karena apa? Karena berdasarkan apa yang dikatakan oleh Martin Luther, sebab keselamatan itu diberikan oleh Tuhan Allah secara cuma-cuma kepada manusia tanpa melihat bagaimana perbuatan baikmu. Namun seiring berjalannya waktu, Yakobus berkata, saya tidak menentang apa yang dikatakan oleh Martin Luther.
Sebab apa yang dikatakan Martin Luther itu benar. Oleh sebab itu yang dikatakan Yakobus benar, kalau memang keselamatan itu diberikan oleh Tuhan Allah, tetapi haruslah engkau tetap menjaga keselamatan itu dengan baik. Wujudnya dengan apa? Berbuatlah dengan baik. Turutilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak hanya semena-mena kita berkata keselamatan sudah ada, keselamatan sudah saya genggam, lalu cukup sampai di situ. Itu saja yang hanya diperdebatkan pada waktu itu. Maka seiring perkembangan waktu Martin Luther menyetujui apa yang dikatakan oleh Yakobus, dan pada akhirnya kitab Yakobus ini masuk ke dalam kitab daripada tulisan-tulisan secara garis besar daripada Rasul Paulus dan juga Yakobus. Bahkan Rasul Yakobus hingga disebut sebagai rasul yang selalu berbuat. Dia tidak hanya berbicara dan menuangkan kata-katanya di dalam kitab Yakobus, tetapi dia adalah doers, action. Dia benar-benar pelaku atas apa yang dia katakan di tengah-tengah surat yang ia tuliskan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita saat ini adalah hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan secara spesifik pada Minggu Septuagesima ini mengingatkan kita hendaknya lah kita menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku akan firman Tuhan. Itu sebabnya Rasul Yakobus mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah ibarat sebuah cermin yang akan mengoreksi kita. Cermin tentunya amang-inang tidak akan berfungsi kalau tidak kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya kita baru selesai martapian atau mandi amang-inang, tentu wanita memerlukan cermin, pria memerlukan cermin. Seorang wanita akan memerlukan cermin manakala ia ingin melihat bagaimana dandanannya, bagaimana tatanan rambutnya, bagaimana riasan make upnya, bagaimana bajunya, apakah sudah serasi sepadan dengan tas, dengan sepatu dan lain sebagainya. Untuk melihat apakah sudah cocok untuk dilihat dan dipandang oleh orang lain. Bagi kaum pria, cermin itu juga dibutuhkan untuk melihat apakah sisiran itu sudah pas. Apakah dasi itu sudah tegak lurus dan lain sebagainya. Sehingga memang secara tidak sadar harus kita akui amang-inang ternyata hidup kita ini butuh untuk dikoreksi. Hidup kita ini butuh untuk diingatkan. Karena kita sadar sebenarnya banyak hal-hal yang kurang di dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu untuk dinasihati. Kita perlu untuk diingatkan. Alai gumudang don waing na soolo diingatkan. Merasa mudah tersinggung. Mudah merasa mungkin terintimidasi. Mudah tidak berkenan atas segala perkataan-perkataan orang. Untuk memperbaiki atau mengkoreksi karakter atau sikapnya. Maka kalau kita perhatikan saudara-saudari, ternyata kita yang boleh saya katakan yang boleh ibadah pada saat ini yang rata-rata sudah sidi, yang sudah menyaksikan imannya, kita berada di dalam kategori iman yang sudah dewasa. Kalau kita perhatikan amang-inang, setiap tahun gereja selalu melepaskan 80, kisaran 80, sekitar 80 ya, anak-anak untuk menyaksikan imannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Kalau kita perhatikan di sana ada formulasi di agenda itu, apa yang dikatakan di sana? Nunga di boto hamu, lomo dohot sogoni rohani debata, dan terbaik kamu be marsidalian. Sebagai iman, sebagai orang yang dewasa yang memiliki iman yang sudah dewasa, tentu kita sudah memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang tidak dikehendaki Tuhan, karena kita memang sudah menyaksikan apa yang menjadi kebenaran saat kita berada di status belajar sidi pada waktu itu. Jadi ngadong be amang inang,
Dalatalaho madokodak kuwoto dia dona gabe sakap ni debata, dia dona gabe lomoni rohani debata, dia dona so gabe lomoni rohani debata. Itu tidak ada itu kalau selain daripada klise kita untuk membenarkan diri kita dari hadapan Tuhan. Maka dari itu yang diperlukan di sini adalah bagaimana komitmen kita dari diri sendiri agar kita mau untuk tetap rajin membaca Alkitab serta mendengarkan firman Tuhan. Dan itulah yang selalu digaung-gaungkan oleh Rasul Yakobus kepada jemaat yang mendengarkan saat itu dan juga kepada kita jemaat masa kini. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sering muncul, dan ini mungkin juga menjadi autokorek. Bagaimana Inang, Amang, kami boleh untuk menjalankan atau melakukan firman Tuhan melalui khotbah kalau khotbahnya tidak nendang, kalau khotbahnya tidak baik, kalau khotbahnya menurut saya pribadi tidak enak? Bagaimana kami dapat melakukan firman itu? Bagaimana kami mengejawantahkannya dengan baik di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam kehidupan pekerjaan kami dan lain sebagainya. Saudara-saudari, kita harus ingat dan sadar, semua kita yang hadir pada saat ini tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga selama 1 minggu kita juga memiliki pengalaman yang berbeda-beda untuk bertemu dengan Tuhan kita yang kita sembah. 1 minggu mungkin kita merasa bahwa kita penuh dengan sukacita. Sehingga ketika kita merasakan selama 1 minggu sukacita itu selalu datang di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita membutuhkan khotbah itu. Bagaimana supaya hidupku itu penuh dengan kerendahan hati, hidupku penuh dengan rasa syukur. Sebab itulah kebutuhan yang harus menuntun imanku saat ini. Namun juga ada jemaat yang selama 1 minggu selalu dirundung oleh masalah. Bertubi-tubi masalah selalu datang di tengah hidupnya selama 1 minggu. Sehingga ketika dia datang ke gereja, kebutuhan iman yang dia butuhkan untuk mendengarkan khotbah, bagaimana firman itu mencoba untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada dirinya. Sehingga kebutuhan itu Amang Inang sangatlah berbeda-beda. Dan yakinlah satu pengkhotbah tidak mungkin untuk memberikan kepuasan kepada 360, kepada 1000 orang, kepada 500 pendengarnya. Tetapi sebagai orang yang percaya, Roh Kuduslah yang akan menerjemahkan, yang akan menangkap sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Dia tuh mungkin dah menginang sian sada khotbah, sian sada hatai dang tertakup hamu laho mangalehon kekuatan. Sudah haru akut baida dan denggana manginang? Tidak. Itu sebabnya formulasi di HKBP selalu dikatakan damai sejahtera Allah. Orang yang datang ke gereja untuk mendengarkan firman Allah, jangan lihat orangnya yang berkhotbah, tetapi melalui damai sejahtera Allah, maka kita akan duduk dengan diam dan kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab apapun yang kita pikirkan melalui akal dan pikiran tidak akan bisa kita pikirkan. Karena Allah memang tidak dapat kita terjemahkan dengan baik, dengan sempurna melalui hati dan pikiran kita. Alani ido abang inang, gudang donuaing namasa di tonga-tonga di bangsa dohot negara tahun, songoni nang di tonga-tonga di keluarga. Kita lihat amang inang masih banyak kita, kalau saya katakan kita termasuk saya amang inang ya, masih banyak di antara kita yang masih hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan. Buktinya apa amang inang? Buktinya masih saja ketika firman Tuhan yang dicoba oleh para pengkhotbah melalui YouTube channelnya masing-masing, gereja mencoba untuk tetap bergairah membuat yang namanya live streaming dan juga renungan harian, baik itu YouTube, baik itu secara tulisan atau lain sebagainya.
hanya pelihat, pembaca atau pendengar, tetapi lihat kenyataannya. Masih banyak hotel yang terjadi di tonga-tonga nih Portibio. Banyak sekali penindasan-penindasan yang terjadi di tengah gereja, apalagi kalau Natal, apalagi kalau tahun baru, gereja ini membludak. Tidak cukup untuk menampung seluruh jemaat hanya untuk ingin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi masih saja terjadi penindasan di mana-mana, kebencian di mana-mana, iri hati di mana-mana, kedengkian di mana-mana. Karena hanya masih sebatas untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan itulah yang diingatkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel di dalam epistel kita. Jangan karena engkau berpuasa kamu lalu mengatakan hidupmu lebih hebat, hidupmu lebih kudus. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tetapi yang dikatakan kalaupun engkau berpuasa, jangan berbantah, jangan bersungut-sungut. Kalaupun engkau rajin beribadah, jangan selalu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ido ubain saya dong ngaka. Hata-hata bercuma do sia dunangan beribadah. Juk do songoni amangin ngate. Juk do ibadah martangiang. Juk do ibadah aktif di tongan di huria. Alai dari wujud yang dia kerjakan atau tunjukkan tidak sesuai. Tong musehat cik rohata tabama dosata tahakimi ma di bagasan muluta. Tetapi yang diinginkan oleh Rasul Yakobus adalah berimbang antara mendengarkan firman Tuhan dohot bangulahon berimbang mai. Nah masuk dohot na kaluari saru pamanian asa darida manifestasi keselamatan yang telah kita terima, yang telah diberikan oleh Tuhan, itu benar-benar boleh terlihat sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita, kalaupun kita mendengarkan firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dengan ketulusan tanpa sungut-sungut. Lalu ketika kita pulang, mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Secara khusus kami mampu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami dapat menyatakan kasih seperti yang telah dikumandangkan oleh tim KCP melalui kidung pujiannya. Begitu juga dari Punguan Korwik 4 yang mengumandangkan bahwa melalui bilur-bilur darah Tuhan kami telah Engkau tebus, kami telah Engkau sucikan. Dan itu adalah sebuah deklarasi iman kami kepada Tuhan. Dan seharusnya serta sepatutnya lah hidup kami berbuat demikian. Kami yakin dan percaya Tuhan, hendaknya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh senantiasa hidup di dalam kekudusan Tuhan. Meskipun kami tahu berbagai banyak godaan yang datang menerpa kehidupan kami, yang membuat kami jauh daripada Tuhan, yang membuat kami tidak lagi untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi ingatkan kami melalui roh Tuhan, agar kami tetap hidup dekat dan setia kepada Tuhan saja. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu. Engkaulah yang senantiasa memberkati mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Seluruh parhalado, seluruh koordinator WIK, seluruh amang inang parhalado non partohonan, seluruhnya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang senantiasa campur tangan di dalam kehidupan mereka. Manakala mereka bersuka cita, Kau yang senantiasa hadir di dalam hidup mereka. Agar mereka senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Hidup untuk mau Tuhan, tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan. Manakala mereka selalu dirundung berbagai pergumulan hidup, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga melalui kekuatan yang daripada Tuhan, mereka tidak kehilangan harah untuk melanjutkan kehidupan yang masih panjang yang Tuhan berikan kepada mereka.
Jika ada jemaatmu saat ini yang sedang berbaring lemah, sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, dan saat ini juga masih ada yang pemulihan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, sehingga seluruh obat keluarga yang merawat boleh Tuhan menjadi sarana untuk kesembuhan bagi mereka. Bapa yang penuh kasih, di bulan Februari ini semua kegiatan yang ada di tengah-tengah gerejamu akan kembali aktif seperti biasanya. Biarlah Tuhan melalui jadwal KOR, melalui pelayanan-pelayanan di tengah-tengah kategorial, di tengah-tengah apapun itu Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kesehatian, satu hati, satu pikiran, sehingga semuanya termasuk di dalam PA, sermon dan lain sebagainya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya itu hanya untuk satu tujuan, demi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.